Mungkin yang duduk di belakang bisa maju ke depan mungkin. Biar saya bisa lebih dekat dengan Bapak Ibu Saudara. Monggo, mari semuanya diisi dulu yang bagian depan. Ya, mari maju cuma satu. Monggo Bapak Ibu maju ke depan. Ya, haleluya. Kita siap beribadah pada sore hari ini, amin. Ada sukacita sore hari ini. Luar biasa kabarnya. Minggu yang luar biasa, Pak. Pasti minggu yang luar biasa. Entah luar biasa berat atau luar biasa bahagia, luar biasa Pak ya. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara alami dalam minggu ini, pasti luar biasa. Karena Tuhan Yesus luar biasa. Sekalipun minggu yang berat, luar biasa berat, tapi kita punya Tuhan yang memberikan kita kekuatan bisa melewati sepanjang minggu ini, amin. Dan sepanjang minggu depan Tuhan juga pasti tetap menjaga kita, tetap pasti memegang tangan kita, memampukan kita menghadapi sepanjang minggu ini karena kemurahan Tuhan lebih daripada hidup kita. Yang setuju katakan amin. Kemurahan Tuhan lebih daripada nyawa kita, kemurahan Tuhan lebih dari badai dan pergumulan hidup kita, amin. Mari kita siapkan hati kita sore hari ini. Kami membuka hati Tuhan. Kami mau terima kemurahan-Mu sore hari ini. Kami mau terima kebaikan-Mu. Kami mau terima kasih setia-Mu Tuhan. Yang lebih daripada hidup kami. Sore hari ini semuanya tentang Tuhan. Dan sore hari ini kami mau menikmati kebaikan Tuhan. Kami mau menikmati kemurahan Tuhan. Sertai jemaat-Mu yang sedang dalam perjalanan. Tiba di tempat ini dengan penuh sukacita. Kerinduan mencari Tuhan. Menikmati Tuhan sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan-Nya bagi nama Tuhan. Kami siap beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Lebih
lebih daripada hidup kami Tuhan.
Semua karena kemurahan, semua karena kasih setiamu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terus menyembah Tuhan. Terus menyembah. Terus menyembah. Tuhan bekerja, Tuhan memberi kekuatan, Tuhan menjamah, Tuhan menyapa, mengurapi, Tuhan, 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 buat kami menikmati Engkau Tuhan, buat jemaatmu menikmati Engkau malam hari ini Jesus. Apapun yang ku hadapi, kasih setiamu Tuhan lebih dari hidup kami. Kesetiaanmu Tuhan lebih daripada hidup pergumulanku. Ku percaya Engkau Allah yang setia. Oh, hiralabaralama sakayane. Hiralama sakayane. Hiralama sakayane. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Amin. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Mazmur 30 ayat 6. Mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami malam-malam yang penuh dengan tangisan. Tapi kita mau percaya buat Tuhan murah hatinya sepanjang hidup kita. Mungkin kau mengalami lembah-lembah kekelaman, tangisan yang orang lain tidak mengerti, hanya Tuhan yang tahu. Sepanjang malam kau menangis, tapi percaya saat waktunya nanti Tuhan katakan, aku mau memulihkanmu. Menjelang pagi akan terdengar sorak-sorai. Amin. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita mau sembah Tuhan. Saya undang semua bangkit berdiri. Ku sembah, ku sembah, hanya Kau Yesus yang ku sembah. Kau Tuhan pribadi yang setia bagiku. Seluruh hidupku serahkan padamu selamanya. Selamanya Kau Tuhan bertata selamanya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini saat hatiku menyembah-Mu. Naikkan pujian, katakan ku sembah, ku sembah, hanya Kau Yesus yang ku sembah. Kau Tuhan, Dia satu-satunya pribadi yang setia. Manusia boleh meninggalkanmu, manusia boleh meremehkanmu, tapi Yesus setia. Selamanya
Tebe silong, mari kita mau sembah Tuhan. Ku sembah hanya Kau, Yesus yang ku sembah. Kau Tuhan pribadi yang setia bagiku. Serahkan kepadamu Tuhan, padamu selamanya. Selamanya, selamanya. Oh Tuhan, berkata selamanya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, saat hatiku menyembah-Mu. Engkau pribadi yang setia, hanya Engkau satu-satunya pribadi yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau sembah Tuhan. Ku sembah hanya Kau, Yesus yang ku sembah. Kau Tuhan pribadi yang setia bagiku. Seluruh hidupku serahkan padamu selamanya Tuhan. Kau Tuhan berkata selamanya. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu di tempat ini, saat hatiku menyembah-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, saat hatiku menyembah-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, saat hatiku menyembah-Mu. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus yang setia. Haleluya. Haleluya. Kami mau bersorak-sorai, kami mau mengecap dan melihat kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan sepanjang hidup kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama saya katakan, amin. Haleluya. Kita mau mengecap dan melihat kebaikan Tuhan, amin. Mari kita berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan, haleluya. Kecap dan lihatlah betapa baik Tuhan itu. Kasih-Mu penuh dengan pujian. Kasih-Mu selalu baru, tak habis di hidupku. Pun ku nyanyikan syukur bagi-Mu. Angkat suaramu, pujilah Tuhan. Mari bersorak, bertepuk tangan. Tinggalkan beban,
angkat suaramu, pujilah Tuhan. Yes Tuhan, bertepuk tangan, maju melangkah, tinggalkan beban. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Oh, 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 yeah. Oh, 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 oh. Kecap dan lihatlah betapa baik Tuhan itu. Mulutku penuh dengan pujian. Kasih-Mu selalu baru, tak habis di hidupku. Kan ku nyanyikan syukur bagi-Mu. Angkat suara puji, angkat suara, pujilah Tuhan. mari bersorak, Bertepuk tangan, maju melangkah, tinggalkan beban. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Angkat suaramu, pujilah Tuhan. Mari bersorak, bertepuk tangan, maju melangkah, tinggalkan beban. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Oh, 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 yeah. Oh, 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 oh. Kita mau sama-sama masuk dalam gerbang Tuhan dengan nyanyian dan ucapan syukur. Haleluya. Sebab kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Oh, 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 Angkat suara, angkat suaramu, pujilah Tuhan. Mari bersorak, bertepuk tangan, maju melangkah, tinggalkan beban. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Angkat suaramu, pujilah Tuhan. Mari bersorak, bertepuk tangan, maju melangkah, tinggalkan beban. Haleluya. hari ini Adalah harinya Tuhan. Oh, 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 Sorak-sorai kemenangan di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Ada nyanyian kemenangan di tempat ini. Amin. Siapa yang mau menerima kemenangan dari Tuhan? Siapa mau terima kemenangan dari Tuhan? Angkat tanganmu. Berikan suara-suara yang paling meriah buat Yesus Tuhan. Haleluya. Hey. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan.
tangan yang meriah. Terima kemenangan. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, Nyanyian kemenangan. amin Tuhan. Suki Gerbang-Mu hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kami mau sorakan kemenangan. Pujilah Nama-Mu Yesus Raja. Kami membawa pujian, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. masuki gerbang-Mu hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Kami mau sorakan kemenangan di dalam Yesus Raja, segala raja. Kami Bawa pujian, nyanyian kemenangan. masuki gerbang-Mu hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Kami bawa pujian kepada-Mu Tuhan. Kami bawa pujian, Lebih keras lagi jemaat Tuhan. Kita mau nyanyikan kemenangan yang daripada Tuhan. gerbang-Mu. Hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Come on say, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala raja. Segala raja. Sorak-sorai kemenangan yang daripada Yesus Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara di dalam kemenangan Tuhan. Haleluya. Saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau memberikan hati kita, membuka hati kita. Kita mau percaya bahwa Tuhan pegang kendali atas setiap hidup kita, amin. Di dalam setiap musim hidup kita. Baik di dalam gunung yang tinggi maupun samudra yang dalam. Lembah kekelaman sekalipun. Tuhan memegang erat tangan kita, amin. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara saat ini datang dengan beban yang berat mungkin. Yang secara manusia aku gak punya jalan keluar Tuhan. Aku dalam lembah kekelaman, aku dalam kesesakan. Tapi saya mengajak kita mau nyanyikan lagu ini dengan iman bahwa Bapa kita, Bapa Surgawi, memegang erat tangan kita sekalipun kita berada dalam lembah kekelaman.
Yesus selalu mendekap kita erat. Apapun itu musim kehidupan, Dia ada. Dalam lembah yang kelam, dalam rumput yang hijau, Dia ada. Mari kita naikkan pujian ini. Kita mau menyerahkan hati kita pada Tuhan. Dengan iman kita naikkan. Ku berserah kepada Allahku di darat pun, di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku berserah kepada Allahku. Di mana? Di darat pun, di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tak benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di teman gelap ku didekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tak benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di tapan gelap ku didekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Mari naikkan pujian ini, katakan ku berserah. Ku Berserah kepada Allahku di darat pun, di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Nyatakan imanmu, katakan ku berserah kepada Engkau Tuhan Allahku. Di darat pun, di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tak benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di tapan gelap ku didekat. Karena Bapa surgawi terus menjaga kita. Amin. Ku tak benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di tapan gelap ku didekat.
di gunung tinggi dan samudera. Kami tahu benar Tuhan memegang erat, benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di tapak laut Di dekat Bapa surgawi terus menjagaku. di taman ku didekat Bapa surgawi terus menjagaku, di taman percaya Bapa surgawi terus menjagaku. Kami bersyukur punya Bapa yang ajaib buat kami. Bapa yang tidak pernah sekalipun tinggalkan kami Tuhan. Sebab kami berharap hari ini. Kami punya pengharapan yang tidak mengecewakan. Sebab kami tahu Tuhan Kau Bapa yang saat ini ada buat kami. Di tengah-tengah pergumulan kami sekalipun kami percaya Tuhan. Bahwa Engkau Allah ada buat kami. Tuhan hari ini sampaikan isi hati buat setiap kami semuanya. Lembutkan hati kami, bajak hati kami Tuhan. Supaya kami mengerti akan rencana Tuhan bagi kami di akhir zaman ini. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Biar kami siapkan yang terbaik hati kami untuk dibajak oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap terima firman Tuhan dengan saya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom saudara. Senang sekali di tengah-tengah saudara semuanya. GBI Shalom yang luar biasa di hari ini. Ya, ada satu pesan Tuhan yang ingin saya sharingkan buat kita pada malam hari ini. Mari kita sama-sama langsung baca dalam 1 Samuel pasal yang ketiga ayat yang pertama. 1 Samuel 3 ayat yang pertama. Kita akan bisa baca sama-sama. Kitab 1 Samuel 3 ayat yang pertama. Mungkin dapat ditayangkan di layar LCD ya. Ya. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Saya ulangi ya. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Saya katakan bahwa ini sebuah situasi yang abnormal bagi orang Israel. Yang tidak normal bagi orang Israel. Kenapa? Bukankah Allah berjanji bahwa Israel dibedakan dari bangsa yang lain? Bukannya dengan tangan yang kuat bahwa Musa membawa orang-orang Israel keluar dari Mesir dengan tanda-tanda yang heran yang luar biasa. Bahkan dari persinggahan bangsa dikalahkan oleh karena apa? Keberadaan Allah. Bahkan kesaksian seorang yang namanya Rahab ketika Yosua hendak masuk ke negeri Kanaan. Rahab berkata, bukankah kami mendengar bahwa di tengah-tengah merengmu Allah yang besar itu tinggal. Dan kami dibuat gemetar oleh karenanya. Saudara, ini sebuah hal yang abnormal, yang gak normal. Semestinya ketika Tuhan berbicara, Tuhan mengatakan bahwa aku bersama Israel. Di saat itu ada mujizat, ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan yang luar biasa. Tapi di tengah-tengah Imam Eli ini, firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Saudara, ini perhatikan begini. Ada satu hal, mungkin di
cerita-cerita nenek moyang mereka dulu. Mereka berkata bahwa kalau ada Allah di tengah-tengah mereka, bangsa-bangsa dikalahkan. Saudara, namun apa yang tampak di luar itu hebat, belum tentu di dalamnya hebat. Apa yang nampak seperti sebuah keberadaan Tuhan yang luar biasa, ternyata secara realita di dalam mereka hidupnya berbeda. Kadang-kadang ini juga terjadi dalam kehidupan orang percaya. Wah, kelihatan pelayanan hebat, luar biasa, fasih lidah, punya talenta yang luar biasa. Namun di dalamnya tidak ada Allah. Saudara, perhatikan ini. Saya ingin sampai begini, mengundang Tuhan dalam sebuah ibadah, dalam doa pribadi, dalam penyembahan, itu mahal harganya. Saya ulangi, menghadirkan Tuhan dalam sebuah ibadah seperti ini, dalam doa pribadimu, dalam penyembahan di kamarmu, itu mahal harganya. Kenapa? Sebab dia Tuhan tidak akan hadir bila tidak ada sesuatu yang menarik hatinya. Makanya ketika kita set ibadah, memprepare ibadah setelah 2 tahun ini vakum karena pandemi. Kemudian kita harus onset kembali. Menghadirkan Tuhan di tengah-tengah ibadah itu mahal harganya. Kenapa? Tuhan tidak akan pernah hadir bila tidak ada alasan untuk menarik isi hatinya. Harus ada alasan yang kuat yang membuat Tuhan itu hadir. Ada sesuatu yang harus datang dalam gereja Tuhan dari orang-orang percaya. Sehingga penyembahan kita itu menggetarkan kerajaan surga. Satu kali ada seorang ilmuwan yang bernama Blaise Pascal. Seorang yang hebat, ahli matematika terkenal dunia. Dia punya rumus-rumus yang sampai hari dipakai di sekolah-sekolah. Blaise Pascal namanya, ahli matematika. Mungkin kalau kita hari-hari ini dengar kata matematika, banyak anak-anak yang ciut hatinya. Tapi Pak Gembala saudara ini ahli fisika, guru fisika. Saya baru tahu tuh. Dia ngomong dulu saya pernah ngajar fisika, wah keren. Tapi ketika dengar matematika ciut. Wah saya dulu waktu SD ketika guru matematika datang ke kelas itu rasanya 2 jam itu kayak neraka. Betul. Kenapa? Ini matematika. Tapi Blaise Pascal ini seorang ahli yang hari ini ilmu digunakan loh. Tapi menjelang dipanggil Tuhan, 2 tahun menjelang dipanggil Tuhan dia mengajak asistennya untuk menyendiri, memisahkan dari semua keramaian dunia ini. Dia tinggal di biara. Di situ dia menyembah Tuhan, banyak baca firman Tuhan. Bahkan dia banyak mengarang buku-buku apologet Kristen yang menyerang, yang membela agama Kristen, ya teologi Kristen daripada orang-orang yang berpikir secara rasionalis. Tapi ketika dia akan menjelang dipanggil Tuhan, dia punya firasat. Kok hari-hari ini kayaknya aku menjelang hari-hari akhirku. Kemudian dia mengambil secari kertas dia tuliskan pengalamannya di situ. Dan dia taruh di saku jaketnya yang lusuh. Dengan harapan ketika nanti dia meninggal ada seorang yang membacanya. Ketika dipanggil Tuhan ada asistennya kemudian membongkar semua dan dia melihat sebuah secari kertas di sakunya. Dan asistennya membaca sebuah tulisan Pascal dengan tangannya. Dia ngomong 2 jam aku berjumpa dengan Tuhan. Di kala malam hari aku menyembah Tuhan. 2 jam aku tampak sebuah sinar yang luar biasa di ruangan ini. Dan 2 jam itu yang mengubah hatiku. Sehingga aku menetapkan diriku. Nanti kalau aku mati, jangan ada orang yang berkata Pascal ahli matematika. Tapi Pascal adalah orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan. Saudara ini penting loh. Menghadirkan Tuhan itu nilainya mahal. Mahal harganya. Sampai kalau kita gak serius benar-benar. Gak ada alasan kuat yang menyenangkan hatinya. Tuhan gak hadir loh. Meskipun Anda pinter main musik. Anda pinter nyanyi. Suara gak fales. Ya kan? Wah cakap fasih lidah. Tapi bukan itu masalahnya. Tuhan hadir bukan di tengah-tengah seperti itu. Tapi Tuhan hadir ketika ada di dalam hati orang-orang ini. Yang haus, lapar, merindukan Tuhan. Baru Tuhan hadir. Amin. 2 tahun ini memang merubah semuanya.
Tapi saya percaya ketika kita menangkap ini, setiap kali ibadah ada awan kemuliaan Tuhan yang turun. Tadi pagi saya melihat sebuah tayangan dari Pak Niko. Kebetulan waktu saya ke gereja dia ada sebuah program di RCTI ya. Beliau ini orang-orang yang saya yakin hidupnya tulus, benar. Mungkin banyak orang hari-hari ini kita dengar banyak orang yang mengolok ya beliau ini. Karena seringkali orang mengolok karena orang hamba Tuhan Pak Niko ini seringkali berbahasa roh. Menubuat-nubuatkan hal-hal yang gak jelas katanya begitu. Tapi ketika saya dengar sebuah tayangan televisi tadi pagi, saya menangkap sebuah hati yang tulus. Dia berkata bahwa ketika saya ada di Amerika, di sebuah jalan yang dulu ada Pantai Kosta Kedua, William Seymour. Di tempat itu dia berkata, saya hampir tidak bisa berdiri dan saya pegangan tembok karena kemuliaan Tuhan turun. Dan saya menangkap ini sebuah ketulusan hati yang muncul dari perkataan hamba Tuhan ini. Saudara, hati yang tulus itu sebuah modal utama Tuhan hadir melihat orang umat-umatnya, amin. Nah sobat itu perhatikan begini, dalam pada akhir perjanjian lama dan awal perjanjian baru, ini bukan kebetulan loh. Kalau Bapak Ibu lihat baca akhir perjanjian lama dan awal perjanjian baru, ada sebuah syarat yang sangat terpenting sehingga ketika Tuhan mulai pekerjaannya harus ada yang mempersiapkan terlebih dahulu, memprepare terlebih dahulu. Coba kita lihat dalam kitab Malaiki 3 yang pertama, kemudian disambung dengan Matius 11 ayat yang ke-10. Malaiki 3 ayat yang pertama, kita tunggu Malaiki 3 ayat yang pertama, supaya kita bisa baca sama-sama ya. Malaiki 3 ayat yang pertama, kitab Malaiki 3 ayat yang pertama. Oke, saya bacakan ya. Malaiki 3 ayat pertama, lihat aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang firman Tuhan semesta alam. Kita lanjutkan dalam Matius pasal yang ke-11 ayat ke-10. Matius 11 ayat 10. Kitab Matius 11 ayat yang ke-10. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah aku menyuruh apa? Utusanku mendahului engkau, ia akan sama mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Saudara, kalau hari ini apa yang kita lakukan tidak menggerakkan hatinya, maka seperti apapun kemampuanmu, skillmu, gak ada artinya. Hasilnya nol. Karena kehadiran itu harganya mahal. Ada sesuatu yang harus ada dalam hati kita. Ketika kita datang ke rumah Tuhan, ada sebuah kehausan. Sehingga dia memungkinkan Tuhan lawat kita. Amin. Saya merasakan bahwa Tuhan lawat pada malam hari ini. Tadi pagi di tempat kami juga Tuhan lawat luar biasa. Banyak orang-orang yang patah semangat pengharapannya. Bahkan saya nggak ngomong sama WL di pagi, ada yang Sabtu lalu sorenya saya kunjungi ke rumahnya. Seorang jemaat kami yang baru. Dan dia ngomong, Pak, tolong doakan saya. Saya harus pulang ke Papua karena saya dipanggil polisi. Loh, memang kenapa? Seorang ibu. Ya dia pernah menjadi sebuah bekerja di sebuah agen asuransi yang cukup terkenal di negeri ini, yang kemudian pahit. Dia nggak salah apa-apa, tapi karena dia harus bekerja di situ, dia tersangkut paut semuanya. Dia takut, cemas, khawatir. Bahkan dia, Pak Gembala tolong doakan saya nggak mungkin kuat. Tapi pujian kepada Bapak pelihara kita, Bapak dekap kita. Amin. Sebab itu mari kita, karena saya ingin membawa kita pengertian kita pada malam hari ini. Jangan jadikan kegiatan ibadahmu, jangan jadikan kegiatan doa penyembahanmu itu sebuah panggung. No, Tuhan gak tertarik dengan keberadaan panggung. Saya percaya Pak Gembala sedang membangun tim musik baru. Tapi saya pesan pada pelayan-pelayan musik yang muda-muda, jangan jadikan ini panggung. Tuhan tidak tertarik dengan panggung.
Tapi Tuhan tertarik dengan sebuah kehidupan yang namanya mesbah. Amin. Tuhan gak tertarik panggung. Apapun kemampuan kita, apapun skill kita, panggung tidak membuat Tuhan itu hadir. Coba Habel, persembahannya mendatangkan Tuhan. Kan? Habel itu tahu bahwa yang dibutuhkan bukan sebuah panggung, tapi sebuah mesbah. Sebab itu saya yakin bahwa setiap kali kita dipakai Tuhan, kita semakin menyadari bahwa kita ini siapa. Semakin kita ini merasa kita sangat kurang. Nggak mampu tanpa Tuhan. Amin. Itu yang benar. Tapi banyak orang hari-hari ini kadang-kadang menarik panggung di luar masuk dalam gereja. Ini Pak Gembala lagi baru pulang dari Batam. Rakerda, misi. Tapi pesannya sama ketika beliau telepon saya. Batam pun juga ada perkataan bahwa jangan menarik dunia dalam gereja. Saudara, saya percaya lampu-lampu seperti nggak salah. Tapi jangan tarik roh panggung dalam gereja. Amin. Tapi buat ini mesbah Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya sebenarnya beda antara mesbah dan panggung itu dua-duanya hampir sama loh. Tapi motivasi di balik itu yang berbeda. Amin. Coba yang pertama kita lihat up to panggung. Kisah pasal 5, Kisah Rasul 5 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Ada orang yang luar biasa, orang yang murah hati. Tapi dalam kisah ini, dia bukan buat mesbah, tapi dia buat panggung. Kisah pasal 5 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Ya, bisa ditayangkan? Kisah pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Ayat 2. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lagi dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Ayat 3. Tetapi Petrus berkata apa? Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Saudara, ada dua kesalahan Ananias dan Safira yang ia perbuat. Yang pertama, ketidakjujuran. Dia menahan sebagian, walaupun itu haknya. Tapi yang kedua, motif tersembunyi di baliknya. Supaya dengan persembahan itu panggungnya. Saudara, mari kita berikan semua yang kita bisa. Skill kita, kemampuan kita, talenta kita. Itu dari Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Panggung Ananias itu ada panggung. Panggung Ananias itu adalah, dia justru ketika dia membuat panggungnya, justru itu membuat hukuman Tuhan datang. Karena panggung adalah tempat yang dibuat orang untuk memperoleh pujian, hormat manusia, kebanggaan, kepopuleran dan sebagainya. Tidak ada tempat Tuhan di panggung itu. Tapi mesbah berkata beda. Mesbah mempersembahkan buat Tuhan. Mari sore hari ini, kami tim musik Malang bukan baik. Kami masih jauh dari baik. Kami juga tetap belajar kok. Supaya apa kita melayani ini bukan panggung kami, tapi mesbah buat Tuhan. Amin. Saya pesan adik-adik yang baru belajar pelayanan, jangan kecil hati. Tapi ketika engkau sungguh-sungguh tulus memberikan ini mesbahmu, saya percaya bukan karena skill nomor 2, tapi urapan Tuhan terjadi buat kita semuanya. Amin. Dua jemaat yang hadir datang dengan sebuah motivasi yang haus, lapar kan Tuhan, itu mendatangkan Tuhan loh. Dan saya percaya itu yang Tuhan mau. Coba kita lihat lagi, panggung apa lagi? Lukas pasal 18, ayat 10 sampai yang ke-14. Lukas pasal yang ke-18, ayat 10 sampai yang ke-14. Lukas pasal 18, ayat yang ke-10 sampai yang ke-14. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Mereka 2 orang pergi berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut
cukai. Ayat kemudian 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan bezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Ayat 12. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Kurang apa lagi? Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Oh, sempurna. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul dirinya berkata, ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. 14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, kebiasaan orang Farisi kan kita tahu. Orang Farisi selalu berdoa, dilihat orang, dipuji orang. Itu panggung loh. Saya percaya ketika nanti kita akan semakin banyak jam terbang, pelayanan, Anda akan semakin familiar dan semakin ahli. Kita semakin ahli melayani, puji-pujian. Tapi ingat, jangan jadikan mimbar gereja ini panggungmu. Tapi mimbar ini mesbah. Di mana ada korban bakaran yang menyenangkan Tuhan. Amin. Itu yang menghadirkan Tuhan. Saya percaya kok. Firman Tuhan tidak akan berubah selama-lamanya. Tetap selama-lamanya. Kalau kita berkata bahwa awan kemuliaan Tuhan itu turun atas bait Allah Salomo. Kita percaya hari ini pun juga bisa seperti itu. Saya pernah mengalami sebuah kejadian ketika saya baru kali pelayanan. Mungkin Pak Hari juga masih muda belia. Saya juga seperti itu. Kira-kira umur SMA baru lulus lah. Mungkin beliau ini masih baru ngajar ya Pak ya. SMA gitu ya. Saya baru lulus SMA setahun 2 tahun. Saya bermain musik di Malang Presenter. Waktu itu yang mentori kami Pak Roni Daud Simeon. Beliau masih belum gembala, beliau masih WL Tretes Presenter. Wow, semangat beliau. Tiap Senin kita ini kumpul jam 7 berdoa, menyembah Tuhan. 7 bulan kita itu suruh angkat-angkat Bapak Ibu. Angkat-angkat alat, ya enggak seperti ini, mungkin seperti ini kita angkat-angkat. Yang dulu Roland ya, yang pakai roda kan berat. Kita angkat naik dari lantai 1 ke lantai 3. Hotel Kartika Prince, 7 bulan. Ada orang ngomongi, teman saya ngomongi, kapan mainnya ya? Angkat-angkat terus Bapak Ibu. Tim musik pulang kita angkat-angkat lagi. Seperti begitu terus. Tapi ketika mulai kita diberikan kepercayaan untuk melayani, masih muda semuanya. Saya masih ingat waktu itu. Pak Roni memimpin sebuah pujian lama. Tapi pujian itu yang kita sedang set untuk lagu awal, seperti itu, lagu awal. Tapi anehnya beliau ini gak bisa berhenti. Tidak bisa berhenti. Terus saja. Sampai akhirnya waktu itu kita semua rasanya tidak tahan berdiri. Bahkan semua saya bisa merasakan bahwa kita tahu hotel di Malang Kartika Prince 2.000 orang Bapak Ibu hadir. Mereka semua rata-rata hampir semua nggak bisa berdiri sujud menyembah. Kenapa? Karena awan kemuliaan Tuhan itu turun. Coba ayat 13-14 ini orang Farisi, orang pemungut cukai. Dikucilkan orang lain. Tapi dia ngomong begini, Tuhan aku ini orang berdosa. Aku ini perlu Engkau Tuhan. Aku butuh Tuhan. Saudara, kebutuhan, ketergantungannya dengan Tuhan itu yang membuat Tuhan itu hadir. Saudara, kalau Anda melayani tanpa tergantung dengan Tuhan, itu formal. Amin. Saya juga membiasakan diri saya juga merasa kadang-kadang manusia turun, naik lagi, turun, naik lagi. Tapi terus hidup kita didorong terus, didesak terus, supaya roh kita semakin kuat. Sehingga kita diberikan kepercayaan pelayanan, bukan karena kebiasaan. Saya ngomong sama WL tempat saya, kita harus kasih jadwal 1 bulan sebelumnya. Tapi mungkin awal minggu udah masuk lagu-lagunya. Bukan karena supaya aransemen musiknya bagus, bukan.
Tapi saya ingin melihat kehidupan WL itu sendiri. Seorang WL yang sungguh-sungguh pasti dia akan sungguh-sungguh mencari apa hati Tuhan. Dan tidak jarang, artinya sering bahwa di tempat kami saya nggak kontak dengan WL, nggak kontak dengan pemusik. Tiba-tiba Tuhan klopkan begitu loh. Kenapa? Karena memang Tuhan yang berbicara. Dan itu ibadah yang berbeda dari kebiasaan yang lain. Bapak Ibu. Mari kita biasakan hari ini tergantung dengan Tuhan. Seperti pemucuk kain, Tuhan aku ini orang berdosa, aku ini orang bersalah. Tapi ketika dia menyadari itu, dia datang dan bergantung dengan Tuhan. Dan itu mesbahnya, saudara. Amin. Ada pujian lama. Pujian ini ketika saya dengar pujian ini saya di Jakarta. Saya ikutin sebuah kebaktian di cabangnya Pak Niko di BHS Bank. Jalan Gajah Mada Kota. Nah saya waktu dengar lagu ini saya merasa Tuhan luar biasa. Saya percaya lagu ini familiar buat saudara. Sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Betapa besar kasih-Mu, besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina, tak kau pandang hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulih. Sebagai seorang pelayan mungkin kita nih di pihak ini ada yang dia berdoa begini, Tuhan terima kasih karena Kau berikan saya skill, Kau berikan saya talenta, kepandian musik. Terima kasih buat semuanya itu Tuhan. Doanya didengar Tuhan. Tapi di sini pelayan Tuhan yang lain ngomong gini, Tuhan saya ini gak cukup. I'm nothing without God. Saya ini kurang tempat Tuhan. Kira-kira mana yang panggungnya, mana yang mesbah? Yang mesbah yang sini sudah. Kadang-kadang kita berdoa terima kasih Tuhan buat pelayanan, terima kasih buat apa.
Tapi kita lupa bahwa sebenarnya tanpa Tuhan nothing, saudara. Amin. Saya ingin katakan bahwa suara nomor 2, tapi hati yang hancur itu loh, itu nilainya mahal. Sehingga Tuhan lawat setiap jemaat Tuhan. Sebab itu mari kita sungguh-sungguh melayani. Amin. Kita bukan sekedar nyanyi, sekedar pertunjukan, pulang. Saya lihat beda loh. Mungkin Pak Hari juga merasakan kita punya orang tua yang dulu dari Pentakosta lama. Opa saya pendeta GBI awal di Kota Malang. Jadi kita ngerti, saya ngerti bagaimana GBI di awal di Kota Malang. Setiap orang-orang pulang itu matanya masih sayup karena apa? Tuhan lawat kan. Bener loh. Tapi hari ini gereja Tuhan yang ada kayak pertunjukan. Pulang sudah pulang. Mari kita hadirkan Tuhan di tempat ini karena harganya mahal. Amin. Orang-orang yang bukan berkata saya mampu, saya punya talenta, terima kasih buat kemampuan. No. Tapi orang-orang berkata Tuhan, tanpa Tuhan saya gak ada artinya apa-apa. Tanpa Tuhan I am nothing. Amin. Itu yang membuat tangan Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu, itu mari kita pisahkan panggung dan mesbah itu hampir sama. Tapi motivasi di baliknya berbeda. Dan itu yang mahal. Yang membuat Tuhan akan hadir. Amin. Nah yang terakhir apa tuh mesbah? Ayo kita lihat dalam satu bagian Alkitab 1 Raja-Raja pasal 8 ayat yang kelima. 1 Raja-Raja 8 ayat yang kelima. Ya kita tunggu 1 Raja-Raja 8 ayat yang kelima. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya, berdiri bersama-sama dengan dia di depan tabut itu, dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kita lompat ayat 10 dan 11. 1 Raja 8 ayat 10 dan 11, lompat aja. Ayat 10. Ya, ayat 10 bisa? 1 Raja 8 ayat 10. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan. Ayat yang ke-11. Sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Saudara, ini mesbah. Yang seharusnya secara rohani setiap orang itu datang mendekat kepadanya akan merasakan awan kemuliaan Tuhan. Apa yang harus ada di mesbah? Apa yang harus ada di mesbah? Persembahan hidupmu. Amin. Di atas mesbah itu kita tidak berpikir bagaimana supaya saya ini dilihat orang ya. Di mesbah enggak kita pikirkan bagaimana saya ini kita kelihatan elok, good looking, ya kan, jaim, tidak norak dan sebagainya. No, ada gereja-gereja hari ini yang mementingkan good looking kan. Ya biarin. Tapi kita bukan orang-orang yang mementingkan good looking, tapi hati kita yang benar-benar cinta Tuhan, hati kita yang harus pada Tuhan. Nah saudara, kalau masih ada dalam pikiran kita ini seperti itu artinya bukan persembahan. Persembahan kepada Tuhan itu adalah sesuatu yang harus mati. Persembahan itu adalah sesuatu yang harus dibakar habis. Apa yang dibakar? Orang Betawi ngomong gini, ego lu dibakar, harga dirimu dibakar, nama baikmu dibakar, pencapaianmu yang lama ditinggalkan, dan cari pencapaian yang baru dengan Tuhan. Itu baru namanya mesbah. Kadang-kadang orang berhenti sebuah titik, kenapa? Dia puas dengan pencapaian yang lalu. Titik berhenti. Tapi dengan Tuhan itu ada pengalaman yang selalu baru tiap-tiap hari. Amin. Ego lu harus dibakar. Harga diri kita dibakar. Apalagi pencapaian kita yang lama prestasi kita yang lama dibakar. Dan semua itu baru kemuliaan Tuhan akan turun atas kita semuanya. Salomo gak berpikir saya ini raja loh. Iya kan? Kan dia raja.
Bahkan akhirnya mau raja yang sangat kaya. Dia gak berpikir ketika awan kemuliaan Tuhan. Alkitab mau gini, semuanya bow down, sujud menyembah Tuhan. Saudara, kesimpulannya apa sih? Menghadirkan Tuhan itu bukan sesuatu yang mudah. Asal ada pujian penyembahan dia hadir, bukan seperti itu. Pujian dan penyembahan yang menyenangkan hatinya, itu yang membuat Tuhan hadir. Itulah sebuah persembahan yang dibakar habis di hadapan Tuhan. Saya percaya mari kita hormati mimbar gereja ini. Jangan jadikan mimbar ini panggung, di mana banyak orang menonton. Oh bagus ya pulang. Tidak beroleh apa-apa. Tapi biar ketika kita menyembah tempat ini, ada orang yang lemah dikuatkan. Orang yang sakit disembuhkan, amin. Orang yang punya beban berat dilegakan. Datang ke gereja punya beban, pulang dengan sukacita luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan melawat semuanya. Mari malam hari ini berapa banyak yang mau dilawat Tuhan, boleh angkat tangan saudara. Amin. Mari saya undang tim WL, mari ke pujian. Ayo kita siapkan hati kita yang terbaik pada malam hari ini. Saya percaya kita nggak punya apa-apa, semua nggak punya apa-apa. Tapi datanglah sebagai orang pemucukai Tuhan. Saya perlu Engkau. Saya orang berdosa. Saya perlu Tuhan. Dan saya percaya ketika kita seperti itu, mesbah itu akan ada di tempat ini. Puji-pujian akan ada di tempat ini. Dan itu yang membuat Tuhan hadir di tengah kita semuanya. Bapak Ibu boleh pejamkan matamu, taruh tangan di dadamu. Mari kita akan pujian ini bersama-sama. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, Haleluya Tuhan. oh Tuhan, oh, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan secantik di hadapan katamu, Yesusku. Terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Bapak Ibu saya undang bagi bersama-sama. Mari datang kepada Tuhan seperti pemucukai. Aku butuh Engkau Tuhan. Lawat aku ya Tuhan. Pulihkan aku ya Tuhan. Sembuhkan aku ya Tuhan. Haleluya. Persembahanku ini, ku ingin Engkau
di hatiku yang mengalir, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Sembah Tuhan, saudara. Kami menyembah-Mu dengan hatiku bersembahkan, hatiku kita yang berbahasa roh, kita yang berbahasa roh, bangun dirimu, bangun mesbahmu. Setiap kami Tuhan jamah, sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan Allah kita. Haleluya. Biarlah hati yang menyembah, yang selalu membuat mezbah di hadapan-Mu, Yesus, itu ada pada kami. Sepanjang hari kami menikmati kebaikan-Mu. Sepanjang hari kami menikmati hadirat-Mu yang seperti Daud, Tuhan, yang tidak bisa lepas dari hadirat-Mu. Demikian hati kami, Tuhan. Hati yang menyembah.
Hati yang selalu mengucap syukur. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu. Mari angkat lebih lagi, hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu, selama-lamanya. Ku mau menyembahmu, pujaanku selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Mari kau yang mengasihi Tuhan, angkat tanganmu, ucapkan syukurmu di hadapan. Rasakan hadirat Tuhan. Ya namanya sakala kata nama, ya namanya sikala kata nama Yesus, ya namanya sakala, ya namanya sikala mana nama, ya namanya sakala na. Kami mengasihimu Tuhan, kami mengasihimu Tuhan. Kasih Tuhanmu dengan segenap jiwamu. Ya namanya syakana namanya si. Ya namanya syakana. Hari-hari ini siapa yang saat ini berbeban berat, angkat tanganmu. Dalam hadirat Tuhan kau akan puaskan, di dalam hadirat Tuhan kau akan dimenangkan. Kami
minta Pak Agus mendoakan masing-masing. Kau kekuatan, Kau pengharapanku, Kau kekuatanku. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam hadirat kami merasakan Tuhan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami merasakan kedamaian. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu, kami memuliakan Engkau, kami memerlukan Engkau. Rahmat-Mu baru setiap hari. Ya nama biarlah kami menikmati Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbangun, saksi kebaikan-Mu Tuhan. Mari katakan sama-sama, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan
sepanjang hidupku kau sangat, kau baik Tuhan. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Kau yang bersyukur, berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami mengalami Tuhan setiap saat. Biarlah kami selalu mempersembahkan korban syukur di hadapan-Mu. Murni Tuhan dari dalam hati kami. Setiap hari kami bangun mezbah kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami belum membangun mezbah. Karena mezbah itu hubungan kami dengan Engkau. Tuhan, Engkau melihat hati kami. Engkau melihat ketulusan hati kami datang kepadamu. Setiap hari, setiap saat. Engkau hadirlah di tengah-tengah kami. Kami perlu Tuhan. Kami miskin di hadapan-Mu Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Sebagai korban syukur di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati para tim pelayan yang melayani. Berkati Bapak Pendeta Agus Satya yang terus melayani. Kami percaya Tuhan sesuatu yang ditanam hari ini akan bertumbuh 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Dan kami akan melihat kebaikan-Mu, kebaikan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku, berkati. Sebentar akan pulang ke Malang, Tuhan berkati. Sampai di tempat tujuan dalam keadaan selamat. Dan kami semua akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Berkati kami. Mari angkat tanganmu saudara. Sepanjang hari Engkau akan melihat kebaikan Tuhan. Sepanjang hari Engkau akan melihat karya Tuhan di dalam hidupmu. Pekerjaanmu diberkati Tuhan. Pelayananmu diberkati Tuhan. Hidup pernikahanmu diberkati Tuhan. Buah kandunganmu diberkati Tuhan. Anak-anakmu diberkati Tuhan. Mari pulang dengan bawa damai sejahtera daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan kasih Allah serta persekutuan daripada Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini. Sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati Tuhan, mari katakan sama-sama. Amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang, Tuhan memberkati. Kami minta Pak Agus ada di depan.